Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Larasati dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis butir soal pada aplikasi Excel. Pada analisis butir soal, terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah menghitung tingkat kesukaran soal, lalu daya pembeda, dan analisis pengecoh atau distraktor. Pada perhitungan kali ini, akan saya mulai dengan perhitungan tingkat kesukaran soal. Perhitungan tingkat kesukaran soal digunakan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong soal yang mudah atau sukar. Perhitungan diawali dengan menghitung jumlah jawaban benar yang telah dijawab oleh siswa. Dalam kolom jumlah jawaban benar, perhitungan menggunakan rumus COUNTIF, lalu menyorot hasil jawaban dan mengetik koma serta mengetik tanda petik 1 tanda petik, yang mana 1 merupakan pilihan jawaban benar. Selanjutnya, hasil rumus tadi ditarik ke kanan agar nomor-nomor selanjutnya memiliki hasil dengan rumus yang sama. Setelah diketahui hasil jawaban benar per soal, maka selanjutnya masuk pada rumus cara menentukan kesukaran. Untuk menghitung tingkat kesukaran pada tiap butir soal menggunakan persamaan P sama dengan B per J, yang mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab, dan J adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Rumus tersebut kita masukkan ke Excel. Jumlah jawaban benar dibagi oleh jumlah siswa yang menjawab. Lalu dari hasil rumus tadi, kita sesuaikan dengan klasifikasi tingkat kesukaran. Jika hasil rumus menunjukkan angka 0 sampai 0,29, maka soal tersebut merupakan soal yang sukar. Jika 0,30 sampai 0,69 berarti merupakan soal yang sedang. Dan jika angka 0,70 sampai 1 berarti soal tersebut merupakan soal yang mudah. Dan yang terakhir, kita klasifikasikan soal mana yang termasuk soal sukar, sedang, dan mudah. Perhitungan tingkat kesukaran soal telah selesai, maka kita beranjak ke perhitungan selanjutnya, yaitu daya pembeda. Pada perhitungan daya beda, kita urutkan terlebih dahulu siswa yang memiliki skor tertinggi sampai terendah, karena kita akan menentukan kelompok atas dan kelompok bawah peserta tes. Perhitungan kelompok atas dan bawah dihitung dari 27% peserta tes. Pada perhitungan ini, jumlah peserta tes terdapat 10 siswa, yang mana 27% dari 10 adalah 2,7. Lalu dibulatkan menjadi 3.
Lalu, kelompok atas dan kelompok bawah dari peserta tes ditandai dengan warna yang lain. Selanjutnya, kita memasuki rumus daya pembeda. Rumusnya adalah dP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab benar. JA adalah banyaknya kelompok atas. BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar. JB adalah banyaknya kelompok bawah. Sebelum masuk pada rumus, maka kita hitung terlebih dahulu BA, JA, BB, dan JB menggunakan rumus count if. Setelah dihitung satu persatu BA, JA, BB, dan JB-nya, selanjutnya adalah menghitung sesuai rumus daya pembeda. Setelah dihitung berdasarkan rumus, maka soal-soal tersebut diklasifikasikan berdasarkan kriteria indeks daya pembeda. Kriteria indeks daya pembeda adalah sebagai berikut. 0,00 sampai 0,19 berarti jelek. 0,20 sampai 0,39 berarti cukup. 0,40 sampai 0,69 berarti baik. 0,70 sampai 1 berarti baik sekali. Jika ada yang negatif, maka jelek harus dibuang. Selesai juga perhitungan daya pembeda, maka kita beralih ke perhitungan terakhir, yaitu menghitung fungsi distraktor.
Pada perhitungan analisis fungsi distraktor, sama seperti daya pembeda, dipisahkan terlebih dahulu kelompok atas dan bawah. Jadi, seperti hitungan sebelumnya, saya langsung menandai 3 kelompok atas dan 3 kelompok bawah. Perhitungan analisis fungsi distraktor sedikit lebih rumit dibandingkan 2 perhitungan sebelumnya yang mana dapat langsung dihitung semua dalam satu tabel. Sedangkan analisis fungsi distraktor memiliki 2 tabel setiap satu soal. Setelah ditandai kelompok atas dan bawah, lalu dibuat tabel seperti ini, yang berfungsi untuk menghitung pilihan jawaban dari A sampai E yang dipilih peserta kelompok atas dan bawah. Dalam pilihan ini, kunci jawaban ditandai. Seperti dalam perhitungan ini, kunci jawaban nomor 1 adalah B, maka B ditandai. Selanjutnya dihitung pilihan A sampai E menggunakan rumus count if. Dan untuk pilihan jawaban O adalah jumlah peserta yang tidak menjawab. Jika tabel yang pertama sudah selesai, maka buatlah tabel kedua untuk menghitung fungsi distraktor soal. Pada tabel ini hanya ada pilihan jawaban pengecoh. Cara untuk menghitungnya adalah jumlah pilihan jawaban pengecoh yang dipilih kelompok atas dan bawah dibagi jumlah keseluruhan kelompok atas dan bawah, lalu dikalikan 100%. Jika hasilnya di atas 5%, maka distraktor dikatakan berfungsi, dan jika kurang dari 5%, maka distraktor tidak berfungsi. Dari hasil perhitungan fungsi distraktor nomor 1, terlihat persentase yang di atas 5% hanyalah pilihan jawaban pengecoh A. Sedangkan yang lainnya di bawah 5%, maka dari itu jawaban pengecoh yang berfungsi hanyalah pilihan jawaban pengecoh A. Telah selesai semua perhitungan analisis butir soal, dari perhitungan kesukaran soal, daya pembeda, sampai analisis fungsi distraktor soal. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton.